Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa itba'i qalbin salim. Allahumma ya muqarribal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ihfazna kafadha firmana wa qulubana bi hidayatin. Rabbi sadri wa yassir li amri walil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah. Monggo kita memposisi menghamba sebagai hamba yang fakir. Antumul fuqara ilallah. Dengan pandai bersyukur dan memposisi menjadi hamba yang bersolawat. Yang mendapatkan syafaat adalah mereka yang bersolawat dalam pengertian man syahida bil haq wa hum ya'lamun, yakni mereka yang ya'lamun, mereka yang telah di dalam ilmu. Man siapa sapane wong, man saida mereka yang telah bersaksi, mereka yang telah menyatakan dengan hakikat. Mereka inilah orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kehidupan ini penuh dengan daya tarik dan daya tolak. Sejak kita lahir di muka bumi, kita menemui segala bentuk pro kontra. Kita menemui kesenangan atau kebahagiaan, kita menemui kesenangan atau kebutuhan. Bahwa dunia ini memang penuh dengan daya tarik dan daya tolak. Sejak kita terlahir, kita sudah menghadapi ini. Tidak semua yang diinginkan dapat dipenuhi. Dan tidak semua yang terpenuhi itu adalah yang diinginkan. Inilah fakta kehidupan yang kita jalani. Saya hanya sakdermo menyampaikan kebenaran guru dari guru, maksud saya. Saya hanya sakdermo menyampaikan kebenaran guru dari guru-guru. Kebenaran al-haq min rabbik, dari petunjuk dari guru kita, dari guru-guru. Sehingga menyampaikan ataupun menjelaskan hanya bahasa Jawanya sakdermo atau sekedar perihal tentang al-hudan. Al-hudan sebagai cahaya terang yang dengan cahaya itu sehingga kita dapat membaca, sehingga kita dapat mencermati keadaan dan situasi di sekitar kita. Itu karena ada al-hudan. Ayat-ayat yang telah dipampangkan oleh Allah, baik yang melekat, ayat-ayat tentang diri, dan ayat-ayat tentang kauliyah yang tertulis dalam Al-Quran. Penjelasan-penjelasan mengenai al-hudan yang selama ini hanya sekedar petunjuk sehingga rancu dengan makna ayat. Kalau kita membaca tulisan, kalau gak ada cahaya, tulisannya itu walaupun besar dan tebal sekalipun maka tidak akan pernah kita membacanya. Kita dapat membaca itu karena ada cahaya. Itu pada saat kita berbicara tentang mata melihat cahaya tulisan. Saat al-hudan dimaknai sebagai cahaya tentang fitrah manusia, maka pada saat kita untuk dapat membedakan antara pahit, getir, manis, maka yang dapat membedakan itu adalah karena telah mengenal melalui rasa terhadap zat tersebut. Maka itu disebut al-hudan yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Itu manakala berada di dalam al-hudan.
La roba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan itu manakala mengetahui tentang hudan. Alif lam mim zalikal kitab la roba fihi hudan lil muttaqin. Saya hanya menjalankan dawuh guru. Kalau melihat kelayakan dan tidak, ya sebenarnya ya kalau dikatakan gak layak, ya tidak layak. Karena hanya Sakdir mau menjalankan dawuh guru. Dalam tugas dan fungsi seperti gurunya, kemudian kok ngaku. Mengaku sebagai guru, maka sebesar-besarnya dosa, sebesar-besarnya murtad. Jahanam paling dulu. Jahanam menjalankannya hanya dawuh guru. Maka ada satu ungkapan bahwa jika risalah tauhid perihal menunjukkan keberadaan dia zat al-ghaib sebagai penggenapan penyempurnaan kehidupan berdunia supaya tidak hanya yang lahir, mengenali keberadaan zat al-ghaib, al-isim ma'rifah atau isim ta'rif, gaib tidak mata tapi tunggal. Hal ini mengada-ngada, maka siapapun pelakunya titiwansi akan ada sangat dihancurkan, diluluh lantakkan. Hal demikian juga berlaku bagi diri saya sendiri pada saat sudah sangatnya. Ini berlaku bagi siapapun yang menyampaikan bagai risalah kebenaran kemudian mengatasnamakan kebenaran dari Tuhan. Akan ada saat ditenggelamkan sebagai perwujudan zahuqal batil. Maka ada satu ayat bahwa walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya dia dalam hal ini yang berhak sah dan wewenang, dan siapapun saat itu wanci ada berani mengatakan dan mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, mengatasnamakan sebagai kebenaran, maka niscaya akan ada saat benar-benar akan dipotong urat nadinya sehingga terputuslah aliran darah itu, kemudian benar-benar berhenti jantungnya pada saat titiwansi jalak bahasa batil. Maka bisa jadi akan banyak orang meninggal dunia karena dicerabutnya kelaliman dan kebatilan, sehingga akan tampak mana yang hak, mana yang batal, mana yang lalim, dolim, mana yang berada di dalam nur. Kita beragama itu kan permasalahannya kita kan supaya menyatakan dapat kembali selamat kepada Tuhan. Ataukah karena pemahamannya orang mati ini, karena juga tadi juga banyak yang baru dan yang berkah, yang baiat itu banyak, dan itu dengan tajadud banyak banget ya, sampai kelelawaan saya masih terasa sampai sekarang, sehingga saya energi, kalau itu ya energi. Kalau yang berkah baiat itu sebelumnya itu bermain kisip, bermain dukun jin, itu yang terasa berat. Jadi kayaknya sebelumnya banyak bermain kisip. Jadi itu makanya tadi offset tamu saya mau ngelitak, ternyata juga nggak bisa. Akhirnya saya doping. Saya tadi doping Paramek 3. Wes wi kelor gak mempan Kang Dudi, makanya Paramek langsung 3 saat tadi. Jadi pada saat perihal
pemahaman mengenai orang mati, ya, orang mati, dan setiap orang yang mati, bahkan ke Nabi dan Rasul. Saya mengungkap ini supaya jenengan punya perbandingan, tapi bukan untuk membandingkan atau menjadi skeptis, ya. Ini supaya kecampur Jawa, ya. Memang enak sing manti-manti pun Jawa. WA, wong enek. Kalau mboten wani matur. Jadi pemahamannya bahwa sakratul maut, hormatul maut itu terjadi juga kepada mereka yang beriman, bahkan kepada Nabi Rasul itu terjadi sakratul maut. Definisi atau deskripsi yang selama ini telah beredar dan menjadi keyakinan jamak lumrah. Maka untuk hal satu ini saja kalau kita mau membenahi jempalian ya kesulitan gitu ya. Padahal ayatnya jelas, gamblang, nyulek, meripat, nonjok, jambak, nyaduk. Ayatnya itu di surat Saba itu luar biasa. Saya iman Tuhan dulu, saya iman. Engkau se imanmu ki ora kenal kemarang keberadaan gaibnya Tuhan. Kamu tuh hanya iman kepada al-ghaib, mimakaning bait, hanya dari tempat yang jauh yang kamu buat-buat, yang kamu prasangkai sebagai iman. Ayatnya sambrek gitu ya. Jadi cuman kemudian itu satu pamannya. Kemudian orang mati itu pada saat dibongkar ternyata utuh, itu biasanya kita seneng banget menandakan kewi ahli surga. Lah ini yang menjadi maaf beribu maaf. Yang dimedsoskan, yang diangkat itu biasanya memang tokoh, pangapunten. Jadi benernya banyak orang yang mindah itu yang dibongkar juga tetap utuh, itu banyak. Walaupun kita nggak mengatakan bahwa itu nggak benar, bukan, akan tetapi kita hanya mengatakan demikian, bukan maksud saya subjek. Tapi pada saat ada orang meninggal kok dibongkar itu je utuh, apa bahannya kawesi kira-kira, Gatot Kaca kira-kira, atau plastik, sehingga tidak bisa zero waste. Waduh, apa lagi? Jadi tidak bisa rojiun. Kalimat rojiun yang satu mengatakan bahwa bilik ko'arobih, mengenai untuk kembali kepada Rob, yang satunya mengatakan bahwa inailah wa inailah rojiun. Kalau inailah wa inailahi rojiun, inalilah segala sesuatu sungguh itu untuk Allah, inalilah wa inailahi. Artinya bahwa kalimat ini itu mengembalikan segala unsur kejadian kembali ke asal unsurnya masing-masing. Dengan begitu adilnya, dengan begitu proporsinya. Tapi pada saat tanah ya balik di tanah gitu loh. Itu namanya nggak polusi. Akan tetapi pada saat tidak bisa mengembalikan unsurnya, maka itu disebut polusi. Saat wis dadi di dunia ini biyen dadi polutan, saat meninggal jadi polutan, biasanya kan begitu. Di dunia niki medit kikir jadi polusi nih masyarakat itu ya. Di akhirat atau pada saat dibendam jadi polusi, nggak bisa kembali kepada asal usul. Jadi kalau kita mengatakan bahwa yang benar gimana? Kalau seandainya jenayah utuh itu menunjukkan bahwa itu menjadi sinyal ahli surga, hadisnya Kanjeng Nabi tidak memerintahkan menggunakan kain kafan, tapi gunakan kain plastik.
Itu logikanya. Hambaku kowe nek mati bungkusan plastik mergo sok nek bangkit malaikat enggak repot kan gitu. Gitu. Jadi bagaimana pulang yang seharusnya kembali kepada Tuhan? Nah, ini perihal itu. Tapi bukan berarti nanti kalau kamu pulang dari sini kemudian ada orang yang membongkar jenayah mindah. Kemarin itu ada masyarakat juga ada jamaah yang matur mau mindah jenazah yang dulu dikubur melalui COVID. Karena ternyata di sarean di kuburan itu nyewa, ada yang begitu, tapi juga ada yang berkeinginan karena ingin disatukan dengan keluarga. Kan mestinya kan waktu sudah cukup lama, setahun, mestinya kan virusnya kan sudah hilang gitu. Kemudian dibongkar, ternyata masih utuh. Tuh. Yang warga nangis, gimana ini kok masih utuh? Ya ndak apa-apa tong, jeneng iki nek wis mati ki diwi-diwi ya didongakne, difatihai. Nek kejonggah dalil ditahlili ndak apa-apa. Sing gung warga, sing rong duwe ilmune maksude seneng banget. Ini oh iya, ya berarti kan itu bagus kan. Wong gerek muni bagus apa abote toh? Ya memang faktanya kan bagus wong jek utuh gitu loh. Bagus gitu. Ya seapik kan itu kan faktanya kan pikiran kita kan apik jenazah jek utuh. Jadi itu kemudian dari sini nanti kemudian aja kok kemudian engko nek metu pamane nek bongkar ngono kuwi terus kowe celuluk. Wah, kuwi berarti ora rojiun. Wah, modar enggak. Besok modar semodar saya itu nanti. Sopo gawe odo-odo. Wong saya itu cerita di dalam surat An-Nahl 78 dan di surat Al-Isra itu tuh ada ayat perihal sholat. Saya kan belum mengangkat hadisnya gitu ya. Saya ngomong tentang sholat. Di dalam ayat itu di surat Al-Isra 78 itu disebutkan bahwa sholat itu ujung waktu tenggelam dan ujung waktu bangkit terbit. Nah di ayatnya ngono. Aku kamu ngomong ngono tok. Lah kok terus gerudukan sholat mumpeng pindu. Wes. Akhirnya kan geger kan gitu. Gitu. Tapi memang saya juga rodok jarak sih. Iya. Ternyata banyak teman-teman Gus yang ngikuti. Wah penak Pak Yai yang gitu. Pindah 3 kali kalau dalam Al-Quran bukan 3. Tapi di hadis itu pada Isra Mi'raj kan 5. Walaupun hasil 5 itu kan harus kita syukuri loh. Harus bersyukur sebab itu hasil negosiasi Nabi Muhammad dengan Allah. Dan alhamdulillah deal. Akhirnya ditetapkanlah 5. Coba kalau enggak deal. Itu Rahman Rahimnya Allah. Kalau Tuhan itu enggak Rahman, enggak Rahim, saket waktu kayak so nyambut gawe sampean. Gitu. Dan yang paling Anda harus bersyukur kepada Nabi Musa, kepada orang Yahudi. Makanya kita kalau melawan Yahudi jangan berpikir menang deh. Kita tuh hutang budi besar. Kalau nggak ketemu nabinya orang Yahudi, sholatnya Pak Dewi 50, kan gitu. 50 waktu. Jadi enak manfaatnya itu. Nek dibedot kok gini kok geger biasanya ya. Jadi kembali kepada 5 ya sholat ya 5.
Jadi Nabi itu yang duhur asar itu nggak dibunyikan. Itu sebenarnya ada alasannya kenapa nggak dibunyikan. Kemudian kesepakatan salafus soleh, kenapa Nabi kok kalau siang nggak dibunyikan? Sebab siang itu kelihatan, gitu loh ya, sehingga nggak dibunyikan. Tapi kalau maghrib sama isya dan subuh itu kan cenderung nggak kelihatan. Mungkin zaman Nabi biar sholat peteng-petengan mungkin gitu ya, sehingga harus bersuara gitu. Kemudian pada saat ini itu wesana lampu itu. Jadi kenapa yang satu maghrib isya subuh itu dibunyikan? Karena malam hari matahari terbit. Kemudian siang itu tidak dibunyikan gitu. Wes ngene ya. Mbok enteni. Salat itu yang sebenarnya sholat yang kita kenal ini adalah bagian dari ibadah atau ritual. Itu adalah jegur ke akhirat gitu ya. Kalau makna sholat sendiri, apa itu sholat? Itu contoh secara konkret narasi berkaitan dengan sholat adalah takbiratul ihram ini dari hadis atau dari Quran itu kan tidak ada. Tapi sholat itu kan intinya kan ingatan hati, kehadiran hati atau zikir keberadaan Tuhan di dalam jiwa. Jadi kalau kita berbicara ini meninggal dunia, kita ruh keluar atau masuk, mana yang kembali pulang? Mana yang pulang, saat ruh keluar atau saat ruh itu masuk? Sebab kita tuh beragama ini pada dasarnya masalah ini loh. Nek wis ini enggak wedi, kalau ini sudah enggak takut, sudah enggak khawatir, penjelasan apapun enggak akan ada maknanya. Suk ya suk umpamanya begitu, enggak ada maknanya gitu ya. Meninggal dunia itu pemahaman yang banyak itu roh keluar. Roh keluar. Sampai juga difahami Isra Mi'raj itu kan rohe keluar. Jadi Nabi Muhammad itu rogone di kamar, rohe sing Isra Mi'raj, kan ada yang memahami begitu gitu. Nggih. Jadi jenenge apa kene wong kesekten ke apa? Ngrogo sukma. Apa iya sih Nabi duwe lakon ngrogo sukma? Mbok ngarang aja nemen-nemen to ya. Roh itu daya kuat miliknya Allah. Nafaktu min ruh itu fitrah. Fitrah itu belahan. Fatornas ngalaiha. Fitrah menungso. Fitrahmu itu ya rohmu kuwi itu fitrahmu gitu. Maka dikatakan fatornas ngalaiha. Fitrah manusia itu dari fitrahnya Allah. Yang dikatakan bahwa kamu itu beriman dengan Allah karena kamu itu diletai cuwilan, diletai daya kuat itu pinjaman dari Tuhan, milik Tuhan begitu loh. Dikasih. Yang menjadikan ada istilah amanah itu karena ada masalah ruh ini. Masalah ruh. Ruh ini yang harus dikembalikan kepada asal usulnya. Kepada Tuhan, karena asalnya dari Tuhan dikembalikan kepada Tuhan. Ning kalau ternyata ruh itu kok dikotori dengan angan-angan dunia, komantil dengan dunia, dikotori dengan perilaku-perilaku merusak, dikotori dengan perilaku-perilaku kenajisan, maka ruh itu tidak bisa kembali. Terjegal dengan nafsunya, kan begitu sebenarnya.
Loh, itu kan roh milik Allah. Kenapa kok nggak bisa kembali kan? Kenapa nggak begitu? Ya? Seperti kelambi kowe iki nek dipinjami pasar enek manten di sisili jase nyewa. Mbok balekne apa ora? Terus nek kowe terus jase mbok ruwek gedi ngono, kon ngijoli apa ora kono? Hah? Enggak. Ya sama begitu toh gitu loh. Gitu. Diaku namanya. Padahal itu jas pinjaman, diaku koyok jase dewi. Tinggi kipu. Gitu loh. Tinggi kipu, tinggi pamer rono rene, rusak akhirnya kan gitu. Sama begitu loh. Gitu. Jadi berkaitan dengan ruh itu milik Allah dikembalikan kepada Allah. Maka dikatakan ruh itu sirna, kembali kepada yang maha sampurno. Gitu. Nah, ruh di jernih ruh itu ada sir, itulah intine menungso yang mutlak sebagai unsur intinya manusia yang kembali ke yang merasakan indah menyatu dengan Tuhan. Posisi surga itu adalah perihal sir atau rasa ini kan gitu. Duduk tempat. Surga itu bukan masalah tempat. Di tempat paling enak, nyaman, makanannya enak. Tapi rasanya enggak ketut di kono, ya tetep enggak enak. Sing biasa turu di tiker, di ngisor, ditukokne kasur empuk, malah loro kabeh. Enek ngono kuwi. Kita nyawang penake padahal loro kabeh gitu loh. Jadi orang meninggal dunia itu seperti apa? Kalau ini sudah enggak mempan ya enggak takut, enggak khawatir bagaimana meninggal gitu. Nasihat nggak akan bermanfaat, nggak akan berfungsi. Meninggal itu ruhnya cepot, jadi setiap kita melihat penjelasan ruh itu keluar, ruh itu cepot. Jadi kita melihat pada Al-Hadid, di surat 13 ya. Fadriba bainum bisrun alam babun batinuhu fi rahmah wa durihu min kiblahil azab. Setiap dari manusia itu ada pembatas yang disebut sebagai pintu pembatas. Ada babun batinuhu, pintu yang berada di dalam batin. Dari pintu ini jika masuk fihi maka rahmah, maka akan menyatu dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Akan tetapi jika waduhiru, jika keluar, jika ruhnya itu cepot, maka min kibalihil azab, maka akan menerima azab. Azab itu berarti tidak pulang kembali kepada Tuhan atau terusir keluar. Itu pada saat seseorang itu meninggal dunia, ruhnya cepot, ternyata di dalam ayat itu adalah azab. Kemudian pada saat keluar kemana? Kita sering mendengar tentang ada neraka hutomah, ada neraka sair ya. Ada neraka sakor, jahanam, jahim. Itu seperti apa sih sebenarnya? Quran kan tidak ada di depannya nar, tapi jahim, jahanam gitu ya. Ini kalau meninggal ngeri. Demi Allah seperti ini. Pada saat akibat ruh terusir keluar, itu seperti gambar inilah. Entah apapun istilahnya, gendruwo, kuntilanak, medon dan seterusnya. Pada saat ruh itu keluar,
dan ini abadi abadan. Nah ini kan juga penjelasan ini kan juga sangat berbeda dengan di luar. Kalau di luar kan menunggu. Jadi di luar itu menunggu hari kiamat. Dinteni kiamat. Jadi rawe do tengok-tengok gitu ya. Makanya kalau kamu ya itu kan orang punya keyakinan masing-masing ya, kalau itu kan terserah. Tapi logikanya kan kalau kamu ngenteni ya harus ninggali ngubur karo rokok sing akeh. Tinggi rokokan sesama ruh sambil menunggu hari kiamat.